Kamu emang sendirian tiket ya? Emang sendirian tiket ya? Oh, belum datang. Yang kampanye ada? Nah, ada 10. Yang lebihnya kemana malah? Oh, satu terbang pun cukup lah, tidak. Mana ya lebih?
Waalaikumsalam.
Guys, ayo. Ayo. Apa ini? Oh iya. Alhamdulillah ada ya. Sampai nggak ya? Biasanya kalau nembakinnya kemana? Ke arah sini kan? Ke arah sini kan buat nembakin fokus. Betul, meja satu udah tuh gini. Masa ya? Ini aja ada. Tapi nanti kamu kekurangan meja, dak? Kalau nggak ibu pakai meja ibu aja nggak apa-apa lah. Suka deh. Bisa kali. Bisa.
Udah masuk semua belum? Bu Rani silakan mulai kapan pun ya, saya sambil meja deh. Kalau jadi dimatiin lampunya jadi ini ya. Jadi oke, gini kelihatan nggak? Kelihatan? Kurang ya? Nah, bisa lah ya. Oke, berhubung ini sudah masuk jam kita, masalah disiapkan dulu ketua kelasnya. Disiapkan, kita berdoa dulu ya. Kita mulai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum itu pastikan tempatnya nyaman, kemudian yang cowok-cowoknya pindah aja deh ke depan, kan masih kosong juga, biar nggak ke belakangnya ya, sama kayak yang mbak-mbaknya juga. Ini digeser aja ke depan biar selaras gitu. Kemudian disiapkan buku dan penanya yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan dipersiapkan dulu. Oke. Oke. Kayak gini kelihatan nggak? Masih ini. Oke. Oh iya, cukuplah kalau begitu. Iya. Oke. Bisa kita mulai? Sudah siap semuanya? Sudah ready ya? Oke. Nah sekarang kalau sudah siap semuanya, coba perhatikan ke depan. Ibu minta nanti Ananda semuanya kira-kira bisa nggak ya memunculkan pertanyaan dari gambar ataupun bagian yang Ibu tampilkan. Coba perhatikan foto bagian pada slide berikut ini. Ada yang tahu ini foto siapa? Oh ya, ini adalah Gen Halilintar. Terus kira-kira kalau kalian lihat di sini apa sih yang muncul di benak Anda semuanya? Mirip ya, mirip. Terus yang ini siapa? Tahu semua ya, berarti hobi pintar. Ini adalah Atta dan istrinya. Terus ini siapa? Amina. Amina ini mirip nggak dengan orang tuanya? Mirip ya, mirip. Terus ada satu lagi. Ini mungkin agak asing dengan kita ya, tapi kalau diperhatikan, ini siapanya nih? Ini orang tua dari perempuan ya. Kemudian ini adalah ayah dari perempuan kalau diperkirakan. Kemudian ini anaknya, setelah dia nikah, kemudian dia punya anak, apa yang terjadi? Mirip ya? Ini mamanya, ini anaknya, terus ini cucunya, mirip ya? Mirip. Nah, terus ada satu lagi. Nah, ini tahu apa? Bagian apa? Ini adalah golongan darah. Ya, anggap ini misalkan adalah orang tua ibu, ya, yang perempuan atau ibu golongan darahnya A.
kemudian itu genotipnya IA/IO, tapi dia tetap golongan darahnya A. Kemudian ayah ibu misalkan golongan darahnya adalah juga A. Ternyata dari hasilnya ada apa? Anaknya golongan darahnya apa? Ada yang A, ada yang O. Otomatis ada sifat miripnya nggak di sana? Iya, ada sifat yang diturunkan yaitu golongan darah A dari ayah dan ibu juga diturunkan kepada anaknya. Nah, kemudian setelah melihat foto dan bagan tadi, apa yang ada di dalam pikiran Anda sendiri? Ini tadi kita tahu ya, ada sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Mirip ya, mirip. Kira-kira materi apa sih yang menurunkan sifat mirip tadi? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah gen. Ya, sifat mirip tadi diturunkan, materi yang menurunkan itu namanya adalah gen. Gen itu bisa terlihat nggak? Bisa melihat gen? Bisa. Gimana cara melihat gen? Dari miripnya. Dari miripnya itu bukan gen yang terlihat, tapi adalah ekspresi dari gen tersebut. Gen itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, tapi ekspresinya terlihat. Contoh, ibu misalkan, orang tua ibu rambutnya keriting. Terus tiba-tiba ibu rambutnya keriting. Berarti ekspresi gen dari orang tua ibu yang diaplikasikan ke ibu, berarti kan? Betul. Terus apalagi misalkan hidung kita pesek, ya silakan masuk. Hidung kita pesek mirip ayah, itu berarti diturunkan dari ayah. Berarti gen itu hanya ekspresinya saja yang terlihat. Tapi gimana Bu supaya kita paham, dibikinlah permodelan dari gen itu agar kita bisa memahami, oh ini ternyata gen. Di mana sih letak gen itu? Nah, Mbak perhatikan ya. Nah, tapi sebelumnya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran kita yang nanti diskusi, kemudian model problem based learning, nah Ananda nanti semuanya dapat menganalisis struktur dan fungsi dari gen dengan benar, tepat, dan bertanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, gen itu apa, Bu? Jadi gen itu apa? Iya. Nah, gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas. Sifat-sifat yang diturunkan kepada dari orang tua kepada anaknya. Contohnya tadi apa? Contohnya rambut, kemudian hidung kita, jari-jari kita kan ada yang panjang, ada yang bontok-bontok gitu ya. Itu juga diturunkan dari orang tua. Pada saat kapan? Pada saat nanti terjadinya pembuahan itu sudah bergabung gen dari orang tua kita yaitu ayah dan ibu ya. Nah, kemudian kelihatan gambarnya? Kelihatan? Kelihatan ya. Ini sel. Kemudian di dalam sel itu kan ada inti sel. Ada inti sel. Di dalam inti sel itu mengandung kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah, jadi kromosom ini kan adalah DNA yang memadat ya ketika proses pembelahan. Kalau diuraikan, kromosom ini bentuknya seperti ini. Kalau kita analogikan itu bentuk anak tangga ya, bentuk anak tangga tapi berpilin. Atau kita bentangkan secara horizontal itu seperti rel kereta api. Pernah lihat? Ya, dia itu seperti ini, tapi berpilin. Makanya namanya DNA kita itu adalah double helix. Ya, nah makanya dia juga dikatakan sebagai bentuk DNA berpilin. Nah inilah bentuknya. Nah Bu, gennya itu ada di mana? Ada yang tahu nggak gennya ada di mana? Ada yang tahu gennya ada di mana? Apakah semua DNA itu adalah gen? Ya atau tidak? Tidak ya. Jadi DNA itu tidak semuanya gen. Jadi gen itu adalah DNA bermakna pada sewaktu-waktu pada panjang dari DNA ini ada bagian-bagian tertentu yang dia itu menurunkan sifat. Nah, ketika di dalamnya itu mengandung sifat yang bisa diturunkan kepada
kepada anaknya, maka itulah yang dinamakan dengan gen. Atau lebih jelasnya karena ini gambar, Ibu punya video. Nah, mungkin bisa Ananda lihat ya. Nah, ini adalah sel kita. Ya. Nah, dalam sel kita kan banyak nih komponennya. Terus di dalamnya ini ada nukleus. Ya. Terus di dalamnya banyak kromosom ya. Ada 23 kromosom manusia ya. 23 pascal. Ini salah satunya nih. Kalau diuntaikan bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini kira-kira. Stop. Ibu sampaikan di sini aja. Oke. Nah, jadi kalau dia memadat, nanti dia akan jadi kromosom seperti ini. Ini dibantu oleh protein histon ya. Jadi dipadatkan, dibulat-bulatkan dengan protein histon seperti ini. Nah, gennya itu ada di mana, Bu? Nah, ini kan DNA semua nih ya. DNA yang dililitkan oleh protein histon. DNA itu, gen itu bisa saja ada di sini, di bagian daerah sini. Kemudian di sini tidak berisi. Kemudian nanti di sini ada lagi gen yang mengkode misalkan obesitas, ataukah di sini nanti gen yang mengkode tinggi badan, atau yang mengkode sifat rambut. Jadi tidak semua gen itu dikatakan dengan tidak semua DNA itu dikatakan dengan gen. Paham sampai di sini? Paham ya. Kita lanjutkan. Nah, apa saja sih komponen penyusun gen? Ada 3 ya. Yang pertama ada rekon, ada mutan, ada sitron. Apa bedanya rekon, mutan, dan sitron? Kalau rekon, dia komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Itu adalah rekon. Bu, nukleotida itu apa lagi, Bu? Apalagi nih istilahnya? Nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya ya. Kemudian ada lagi mutan. Mutan ini komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Kemudian sitron, dia bukan 1 atau 2 pasang nukleotida, tapi ratusan nukleotida. Ya. Nanti nukleotida Ibu jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Ini komponen penyusun gen. Jadi ada 3 ya, ada rekon, ada mutan, ada sitron. Oke, kita lanjutkan. Apa saja tipe gen? Jadi gen ini kan nggak terlihat. Agar supaya kita mudah memahaminya, dia nanti dilambangkan dengan huruf. Kalau sifatnya dominan, dilambangkan dengan huruf besar. Kalau sifatnya nanti resesif itu kan yang dia itu tidak terlihat, tapi sebenarnya ada gitu, cuman tidak dimunculkan. Nah, itu namanya sifat resesif. Maka dia nanti akan dilambangkan dengan huruf kecil, ya. Jadi misalkan untuk yang huruf dilambangkan dengan huruf K besar. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Sesuaikan aja tempat duduknya ya. Nah, kemudian nanti yang huruf kan nanti dia lebih dominan ya. Huruf lebih dominan daripada obesitas. Obesitas tahu nggak? Tahu ya, obesitas itu apa? Kelebihan berat badan. Nah, jadi kalau huruf nanti kan dia lebih dominan nih daripada obesitas. Kemudian huruf itu nanti dia dilambangkan untuk gennya dilambangkan huruf K besar ya. Terus nanti untuk obesitas maka hurufnya K kecil karena dia sifatnya tadi resesif bukan dominan. Ingat tadi kata Ibu apa? Kalau sifatnya dominan dilambangkan dengan huruf besar. Kalau resesif akan dilambangkan dengan huruf kecil. Paham sampai di sini? Oke, kemudian ini berdasarkan perannya, mungkin yang perlu kita tahu ada namanya gen struktural, ada namanya gen regulator. Jadi kalau gen struktural ini gen yang membantu dalam proses pembuatan mRNA. Tapi nanti itu kita pelajari di pelajaran DNA dan RNA, ya.
Ini pokoknya minimal kita tahu bahwa gen itu ada dua, ada gen struktural, ada gen regulator. Nah, ini dia yang jadi pembahasan kita. Jadi perhatikan flyer yang ibu bikin, bukan ibu bikin sih, tapi ini ibu temukan di internet ya. Faktor yang menyebabkan obesitas, yaitu faktor genetik, benar atau tidak? Betul? Ya, betul ya. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan obesitas selain faktor genetik? Ada apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti dibahas ya. Oke. Bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anak-anaknya menjadi obesitas itu 40 sampai 50%. Kalau salah satu orang tuanya obesitas. Betul atau salah? Nanti kita buktikan ya. Dan bila kedua orang tuanya menderita obesitas, kedua-dua orang tuanya yang obesitas nikah mereka, maka peluang faktor keturunannya menjadi 70 sampai 80%. Kok bisa nggak 100%, Bu? Kok cuma 70 sampai 80? Memang yang 20 lagi kenapa? Pasti jadi tanda tanya ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini secara berkelompok. Maka silakan Ananda duduk per kelompok untuk berdiskusi. Nah, hari ini kemarin Ibu sudah konsultasi juga dengan Bu Murni. Ibu sudah bagi kelompoknya. Dan bentar. Lah, ini dia ya. Silakan duduk per kelompok. Boleh dijaga jaraknya ya. Kemudian nanti tentukan siapa ketuanya. Kemudian sekretarisnya. Kemudian nanti yang menyampaikan sebagai moderatornya atau dan lain sebagainya. Oke, silakan duduk dipencet-pencet aja yuk. Ketua kelompoknya jemput bahan ajar dan KTB-nya di depan. Gak usah angkat-angkat kursi, kalau misalkan kursinya cukup nanti kan kita mau pindah lagi tempatnya. Ya. Di iniin aja. Ya. Kelompok 1, ketuanya ada, silakan dijemput dulu. Kemudian kelompok 2, senyamannya aja mau duduk di mana silakan. Kelompok 2, silakan dijemput. Oh ya, sangat diambil. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4 mana? Ya. Kelompok 4. Kelompok 5 ya, kelompok 5. Nah, kelompok 5. Boleh. Asal silakan diambil. Ada lagi yang belum dapat per kelompok? Ya. Nah, nanti dengan bantuan bahan ajar yang sudah Ibu bagi sama buku paketnya, silakan ditentukan jawabannya ya. Kalau misalkan ada Bu, kami nggak bisa jawab yang ini, nah silakan nanti angkat tangan biar nanti Ibu ke sana membantu ya. Nggak ada meja ya? Atau mau pakai ini? Oh ya, itu aja nggak apa-apa dipakai. Asal siapa aja kelompoknya. Kelompok 1, Abdul Malik, Mutia Alif mana? Oke. Abdul Maliknya ada. Ayo Malik, jangan malu-malu. Rara ada. Wulandari ada. Sama Kurniawan. Wawan belum ada ya? Nggak ada, oke. Kelompok Afan. Ada Harim, mana Harim? Ada. Mala ada. Muhammad Rizky ada. Kelompok 3, oke. Ajeng mana Ajeng? Oke. Dini. Mela ada.
Rehan? Rehan datang? Oh ya, Rehan dulu. Kelompok 4 ada Anissa. Ya. Fadila. Firman. Firman mana? Oh ya, hadir ya. Rintan? Sudah. Kelompok 5 ada Humairo. Oh, Nadinda ada. Oke, Setio ada. Tegar sakit ya. Oh, Adelia Amanatullah ada ya. Oke, silakan bekerja per kelompok. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, Ibu silakan angkat tangannya. Itu biar Ibu bantu juga. Oke, silakan bekerja. Waktunya sekarang sudah jam. Berarti Ibu kasih 20 menit. Berarti nanti sampai jam 7.35 ya. Ya lah. Ah, salah ya. 10. 5. 10. 15. Oh ya. Jam 7.40. Ya. Jangan lupa bikin nama kelompoknya. Terus ya siapa yang nggak hadir juga dibikin ya, jadi biar Ibu tahu. Kenapa? Sekarang permasalahannya apa? Yang ada di sini. Yang ada di sini apa? Nah, ini kan, berarti deskripsi kita. Permasalahannya kan obesitas, berarti jelaskan aja obesitas itu apa sih? Di luar ini aja, di sini. Tapi dibikin ya, siapa yang nggak hadir juga, nanti biar Ibu tahu juga buat laporan sama Ibu ya. Oke, ada yang jadi pertanyaan kira-kira? Oh iya, ada yang punya spidol nggak? Ibu kebetulan lupa bawa spidol. Oh iya, astagfirullah. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Kedua kelas siapa? Lihat waktunya 20 menit. Ada yang jadi masalah? Iya, betul. Kan itu yang jadi wacana kita ya tadi ya. Bentar ya, bisa dulu. Ale itu lambangnya. Jadi ya, ada mana bahan ajar yang Ibu kasih? Kalau melihat ale ini misal lambang dari bunga apa, misal kalau di sini kan lokus bunga warna merah, misalkan merah itu dilambangkan dengan M. M itu adalah ale. Nah, seperti itu nama lingkup teman-teman ya. Alal M, ini dia kan, alal M menentukan sifat warna merah pada mahkota bunga kosmetik. Contoh kayak Ibu tadi ngomong tentang obesitas nih. Obesitas itu nanti genotifnya dilambangkan dengan huruf K kecil. K kecil itu ada alelnya. Iya. Iya. Di sini obesitas kita. Kamu jangan menjauh-jauh. Iya ya, silahkan. Maaf ya. Kalau yang lupa tentang persilangan, nanti Ibu tampilkan yang persilangan darah tadi ya. Kira-kira kalau mau menurunkan tuh seperti ini. Nanti
Tentukan siapa yang akan jadi moderator yang menyampaikan di depan, moderatornya pembukaan di depan, terus yang jadi penyampai materinya, terus yang akan menjawab pertanyaan temannya, nanti ya. Nanti satu kelompok mendapat tugas menjawab satu pertanyaan yang akan disampaikan di depan, dipresentasikan. Ibu izin sambil memvideokan boleh ya? Iya, jangan malu-malu. Nanti kalau ada masalah ngomong ya. Hei kamu. Bola. Ya. Apa yang bisa dibantu? Oh, itu nama gen yang mengkode obesitas itu salah satunya. Terus ada lagi nama gennya? Sama, itu nama gen. Iya, yang diminta pertanyaannya apa? Bagaimana cara kerja gen? Bagaimana cara kerja gen tersebut sehingga menyebabkan seseorang menjadi obesitas? Berarti gen ini dicari cara kerjanya gimana sehingga orang itu, misalkan yang mungkin ada yang kerjanya itu membuat orang itu keadaannya pengen makan gitu. Kan ada tuh, ya nanti dicari di bagian sini. Itu ada misalnya nama gennya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Kamu kenapa menjauh? Iya. Iya. Di sini ada masalah.
Jangan lupa berbagi ya dengan kelompoknya. Kalian berbagi jawaban ya? Oh, bagian yang menjelaskan. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Kamu ngantuk? Iya, kamu ngantuk ya? Siapa namanya? Rehan. Oh, Rehan. Rehan ngantuk? Enggak. Kalau kata ibu ngantuk, cuci muka dulu nggak apa-apa. Jangan ngantuk. Ya. Apa itu? Bicara. Oh iya, dia kan bertanya bagaimana kerja agen. Ibu lupa ya, agen dari agen yang ada di sini, agen ada apa aja agen yang namanya? Iya, itu adalah nama agen yang mengkode apa namanya, yang membawa sifat obesitas tadi. Tapi cara kerjanya akan berbeda ya. SEO nanti cara kerjanya beda. Untuk dua itu beda juga cara kerjanya. Yang mau dijelaskan adalah betul. Coba tengok di sini. Saya kira cara kerjanya. Oke, waktunya tinggal bermenit lagi ya. Ya, ada sekitar 10 menit lagi lah. Sejauh ini aman? Ada yang jadi pertanyaan kira-kira? Aman ya?
Maaf ya. Iya nih. Ibu nggak ada yang minum soalnya umurnya kayaknya lagi di bawah. Ya. Hah? Gimana? Menemukan beberapa jenis yang bertanggung jawab terhadap obesitas. Oh ini. Iya. Yang diminta itu di sini nama gennya sama cara kerjanya bagaimana? Iya. Sudah sampai di nomor 3 belum? Belum. Ya. Apa itu? Nah, bila salah satu orang tuanya obesitas, itu kan pernyataan yang tadi ya, maka peluang anak-anak menjadi obesitas itu 40-50%. Kalian itu tugasnya sekarang membuktikan benar atau enggak sih gitu ya. Buktikan pernyataan ini dengan menggunakan yang terlebih dahulu, menentukan genotip kedua induk masing-masing. Jika kurus dikendalikan oleh K besar, dominan terhadap obesitas K kecil. Ini dia. Bentar. Nah, ini dia ya, hubungan antara alel dan gen. Jadi, nanti dia kan ada kemungkinan genotip ya. Genotip homozigot dominan itu nanti lambangnya A besar, A besar. Genotip homozigot resesif A kecil, A kecil. Dia sama-sama homozigot tapi sifatnya resesif, A kecil, A kecil. Kalau kita kembalikan ke obesitas tadi, otomatis kalau di sini K besar, K besar. K besar kan dominan, kan? Kalau yang resesifnya berarti K kecil, K kecil. Kalau genotip heterozigot itu adalah A besar, A kecil. A besar, A kecil itu nanti yang dibaca adalah sifat dominannya. Misalkan A itu membawa sifat hidung pesek, misal. Hidung pesek yang dominan hidung mancung atau hidung pesek? Hidung mancung atau hidung pesek? Ibu lupa pula lagi. Bukan yang itu ya, kita ganti aja. Rambut lurus dominan terhadap rambut keriting. Misal, kita lambangkan di sini. Kalau rambut lurus itu adalah L, ya. Ini L itu adalah alelnya. Ini rambut lurus, kemudian L kecil adalah keriting. Otomatis nanti kalau sifat dominannya itu kan LL, maka masih dibaca rambut lurus. Kemudian ada L besar, L kecil, dibaca apa? Masih lurus. Kalau L kecil, maka rambut keriting. Begitu juga si obesitas tadi. Nah, begitu. Jadi nanti persilangannya seperti ini. Masih ingat nggak persilangannya seperti ini? Jadi kayak gini, kita bikin tabelnya biar memudahkan. Misal, di sini adalah si ibunya, sini bapaknya, misal. Ternyata ibunya ini L besar, dia sifatnya dominan. Terus ibunya ternyata punya sifat keriting, bapaknya sifat keriting. Kita tuliskan seperti ini. Terus baru kita silangkan. Ini L besar, L kecil. Ini L besar, L kecil. Yang ini L besar, L kecil. Ini L besar, L kecil. Kalau orang yang rambutnya lurus disilangkan dengan orang yang rambutnya keriting, otomatis anaknya menjadi apa?
100%. Kok penting? Lurus. Karena ini dia, ya. Nah, begitu juga yang nanti Ananda tentukan pada obesitas. Nah, kita membuktikan yang itu. Bikin persilangannya seperti ini. Benar nggak ya? Hasilnya 50% atau sampai 40%, 40% atau sampai 50%. Kalau salah satu ibunya itu misalkan orang tuanya itu obesitas, yang satunya nggak obesitas gitu. Kita cocokkan, ya. Nah, seperti ini tugasnya di nomor, kalau tidak salah itu nomor 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Ketemu nggak hasilnya? Nanti salah benarnya jangan dipikirkan dulu, yang penting kita coba dulu. Betul. Dominan siapa tadi? Terus. Terus. Ya. Iya, buat titik gitu. Nah, betul. Betul seperti itu. Tapi di sini lihat dulu. Salah satu orang tuanya yang obesitas. Betul kan? Berarti kamu, kamu bisa menghilangkan yang pertama ini sama ini dulu. Yang kedua ini dan ini. Nanti hasilnya sama atau beda. Paham maksud Ibu? Ini persilangan yang pertama ya. Karena tadi kan tuntutannya salah satu orang tuanya obesitas, betul? Nah, L kan masih lurus. L besar, L kecil masih lurus. Otomatis kan kita ada dua nih yang membawa sifat lurus ya. Begitu juga sih tadi obesitas. Obesitas tadi K besar itu lurus. Berarti K kecil obesitas. Nah, nanti K besar berarti kurus ya, kurus atau sedang gitu lah ya. Kemudian K besar, K kecil. Iya, masih kurus atau sedang kayak gini. Maka K kecil obesitas. Nah, untuk yang nomor 3, silangkan yang ini dulu. Berapa hasilnya? Yang kedua, baru disilangkan yang ini. Jadi di nomor 3 ada 2 persilangan yang kita bikin. Nah, gitu. Ini sama ini dulu, kemudian baru ini sama ini. Hasilnya mana yang cocok gitu. Ini kita mau membuktikan, kan kita menentukan genotip orang tuanya juga kan sekalian. Wah, udah lewat waktu ini. Yuk. Kira-kira Ibu kasih 5 menit lagi selesai? Sampai jam 7.50 selesai. Nanti dapat tidak dapatnya kita bahas bersama ya. Mungkin Ibu minta kalau nggak bisa satu-satu kelompok ke depan, berarti satu perwakilan aja nih. Kita kan yang di obesitas tadi nggak tahu nih orang tuanya apakah
alelnya heterozigot atau homozigot dominan. Jadi makanya tadi butuh ini. Nah, betul kayak gitu. Nanti tinggal dicari aja. Yang kedua juga seperti itu. Nanti kalau hasilnya dihitung aja. Ya. Iya. Yang sini udah. Ya. Oh iya, apa-apa tuh? Yang mana? Yang nomor 3. Iya, betul. Seperti ini. Kalau yang nomor 1 kan karena dua-duanya sama. Iya. Berarti K kecil. K kecil juga. Karena kan dua-dua orang tuanya obesitas. Apa? Bisa. Karena ternyata nanti dari hasil penelitian saya ini, obesitas itu tidak hanya dari faktor genetik. Bisa jadi pola hidup dia, betul? Dari makan. Mungkin keseringan makan yang berkalori tinggi. Betul, bisa jadi karena junk food, ringan. Atau bisa jadi jarang olahraga. Bisa juga. Betul kan? Ya, ini kelompok berapa tadi? Kelompok Rehan. Ini kalau semua yang ini, semua yang ini bisa dua, yang ini 2. Boleh tuh. Nanti kamu ngitungnya seperti ini. Ini kan hasilnya kurus 2 dibagi 4 kali 100%. Itu kan itu hasilnya. 2 bagi 4 kali 100%. Dari situ persentasenya nanti. Karena kan anaknya 4 ini. Nah, misalkan kurus kamu dapat 2 kolom di sini, berarti 2. Iya, betul, dipresentasikan. Karena kita mau membuktikan ini betul enggak ya anaknya kok satu ibunya misalkan obesitas, bapaknya ada obesitas, betul enggak anaknya 50% ada yang obesitas. Kan itu yang mau kita buktikan kan? Nah, coba cari. Ini hasil anaknya apa semuanya? Ini K besar K kecil ya? Kalau ini K kecil K, otomatis anaknya apa? Anaknya kurus semua masih. Kalau yang persilang kedua mana? Ini yang kedua. Oh enggak, yang kedua ini jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang 2 alat. Masih 1 alat. Tapi di sini K besar, di sini K kecil. Yang ini K kecil, ini K kecil. Iya. Ya. Oke. Waktunya habis. Ya. Apa itu? Oh iya boleh, silakan. Enggak, 1 aja. Karena kan dia udah bilang nih, kalau obesitas orang tuanya dua-duanya kita udah tahu kita udah tahu ya genotipnya ya. Berarti semua orang tuanya genotipnya K kecil, K kecil. Iya, betul. Anaknya 100% apa ini? 100% kurus. Betul, ini yang persilangan pertama. Yang keduanya, ini K besar, ini ganti K kecil, ini tetap K kecil. Masih di nomor 3. Iya, saya ngerti. Itu 1 sih. Ya, ya. Ya. Betul. Karena kan kita udah dikasih clue ya. Dua-dua orang tuanya obesitas. Tadi kan obesitas itu sifatnya resesif. Berarti K kecil, K kecil. Gitu. Ada yang mau tampil duluan? Walaupun belum selesai semuanya. Ada yang mau mencoba? Atau Ibu tunjuk aja kelompok siapa? Ada yang berani nggak? Terlepas dari salah atau benar nanti kita perbaiki bersama. Yuk. Ada yang mau coba? Kelompok ada? Mau ya? Apa kelompok Hasan? Nggak apa-apa, belum selesai juga nggak apa-apa.
Mau jawab seadanya aja dulu. Nanti baru kita bahas bersama hasil dan jawabannya, benar nggak ya? Gitu. Jadi jangan takut salah dulu. Yuk, kelompok siapa? Kelompok kamu, maju. Ya. Atau kelompok Rehan mau maju? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Siapa nih yang mau? Coba. Ya, jangan takut salah dulu. Pokoknya kita berani dulu mengemukakan pendapat kita. Kalau pendapat kami ini kayak gini, bisa. Nanti kita diskusikan lagi bersama. Nanti nggak kebahas malah. Ya, ada yang mau? Hah? Ayo, kelompok ketua kelas kita. Ayo, sini. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok ketua kita. Ayo deh. Betul apa? Ayo, nah. Mau ya? Ayo. Di sini, di presentasi di depan. Hati-hati. Ayo, bertiga. Pembukaan dulu ya. Tunggu dulu. Semuanya. Yang menyampaikan siapa? Yang jadi notulen siapa? Yang jadi moderatornya siapa? Nggak apa-apa. Ayo. Nggak usah takut, nanti kita bahas bersama kok. Nggak apa-apa. Nggak usah takut, nanti bisa diselesaikan di terakhir. Yang penting kita bahas dulu ya. Siapa yang jadi moderator? Ayo, silakan. Nah, semuanya perhatikan. Kita dengarkan presentasi dari teman kita. Nanti baru kita lanjutkan kembali. Kalau misalkan memang tidak selesai, kita lanjutkan di rumah. Boleh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, yang bagus. Nah, gitu. Ya. Coba di sebelah sini geser. Biar kelihatan di kameranya. Ciela. Nah, yes. Terus. Siapa yang akan menyampaikan? Itu merupakan faktor yang menyebabkan obesitas. Ialah kekurangan aktivitas fisik atau makanan berlebih. Dan bisa disebabkan oleh faktor genetik dari orang tua juga. Iya, itu jawaban yang nomor 1. Semuanya sudah ngisi sama jawabannya? Ada yang memberi pendapat lain? Oh, tapi dilanjuti dulu, Kak. Apa-apa deh, nanti aja. Ya, silakan. Nah, di wacana tersebut disebutkan untuk penelitian Ya. bahwa mereka menemukan gen yang bertanggung jawab dalam terhadap obesitas. Itu gen SID2. Asam lemak dan kolesterol. Yang mana pemain dari SID2 memiliki daya tinggi yang rendah, sehingga orang-orang memiliki daya tinggi cenderung lebih banyak lemak. Karena sistem asam lemak dan kolesterol ini. Kedua ada SPO. Ya. Hipotalamus. Ya. Bagian otak dalam pengendalian sistem otak. Jadi yang lebih berat adalah yang mana kalau kita makan kan itu akan mau makan. Ya, betul. Iya. Yang nomor 3 dijawab sama? Iya, silakan. Ketua kelas kita, ayo. Soal nomor 3. Soal bila salah satu orang tuanya obesitas, maka dua anak tidak menjadi obesitas atau sampai obesitas. Buktikan pernyataan itu dengan menggunakan perjalanan dengan terlebih dahulu tentukan genotip kedua induk masing-masing. Iya. Masya Allah. Ya, silahkan.
Perhatikan ya, nanti kalau ada salah ataupun benar, boleh nanti dikomentari. Ya, boleh aja. Kalau ada yang lebih simpel, sebenarnya bisa aja. Iya. Ya. Jadi di sini ibunya yang berambut ya. Ya. Ibunya boleh. Pas habisin kita ya. Habisin ibu dengan siapa? Udah, terus hasilnya berapa? Ya, kalau diperhatikan teman-teman yang lain, ini hasilnya apa ya? 100% kurus ya. Jadi hasilnya kalau misalkan salah satu orang tuanya itu genotipnya K besar, satunya obesitas, K kecil, otomatis 100% itu anaknya kurus. Kok tadi katanya 40-50%, Bu? Yang jadi pertanyaan kita di mana? Berarti yang kita gunakan genotip apa? Heterozigot. Ya, berarti salah satu orang tuanya bisa jadi yang yang kurus tadi genotipnya itu K besar, K kecil. Nah, kalau coba kita buktikan. Kalau seandainya satunya K besar, K kecil, coba ketua dihapus aja. Kita buktikan ya, betul nggak ya kira-kira hasilnya sampai nggak 50% anaknya itu ada yang kurus atau bukan obesitas gitu. Ya, K kecil terus coba disilangkan. Gimana hasilnya? K besar, K kecil, terus K kecil, terus K besar, ya, K kecil. Nah, gimana ketemu hasilnya? Ketemu? Yang lain juga perhatikan, ketemu nggak? Betul. Jadi ada 2 anaknya yang kurus, ada 2 anaknya yang obesitas. Berarti berlakulah pernyataan tadi, kalau satunya orang tuanya obesitas, satunya tidak obesitas, tetapi dengan catatan salah satu orang tuanya tapi bukan ini ya, genotipnya bukan K besar, tapi K besar, K kecil. Maka didapatkanlah hasil 50% anaknya kurus, 50% lagi anaknya obesitas. Bisa dipahami yang nomor 3? Bisa. Oke. Alhamdulillah jazakumullah khairan kita ucapkan kepada kelompok berapa? Iya, kita beri aplaus dulu. Teman kita ya. Baik, silakan duduk. Bagus sekali ya penampilannya. Silakan boleh duduk lagi.
Ya, jadi itulah dia jawaban dari nomor 3. Bisa dilanjutkan nanti. Terus yang nomor 4, Ibu tanya yang nomor 4. Seandainya dua orang, maksudnya ayah dan ibunya itu dua-duanya obesitas, anaknya nanti bagaimana? Obesitas semua nggak? Iya, tapi di pernyataan kok bisa 20%-nya tidak obesitas. Berarti ada hal lain yang mempengaruhi. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan angkat tangan. Namanya siapa? Ya, silakan. Harin. Faktor makanan. Terus apa lagi kira-kira? Kurang olahraga. Apa lagi? Pola makan yang tidak teratur. Itu juga mempengaruhi obesitas. Ya. Jadi bukan berarti nanti kamu misalkan dijodohin sama orang tuanya sama orang obesitas, tidak mau, nanti anak saya maunya obesitas semua, anaknya enggak. Buktinya apa? Ternyata dari hasil penelitian ketika dua orang tuanya obesitas, hasilnya apa? 20% anaknya tidak obesitas. Berarti genetik itu tidak sepenuhnya mempengaruhi obesitas. Ada hal lain. Otomatis kita harus menjaga badan, ibaratnya menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, rajin berolahraga, tentunya makanan yang dikonsumsi harus seimbang. Ya, kalau di pondok insya Allah seimbang semua ya, makanannya sayur, kemudian daging-dagingan, protein dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini kira-kira paham apa yang disampaikan? Nah, insya Allah. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Mungkin yang diingat tentang gen itu apa? Ada nggak? Yes, silakan ketua. Ada apa ketua? Oh, ada. Silakan. Ada yang diingat deh? Apa yang ada ingat tentang pelajaran kita hari ini? Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas. Terus apa sih materi yang membawa sifat keturunan? Tadi apa namanya? Itu disebut dengan gen. Ya, semua sudah paham? Paham. Itu LKPD-nya boleh dilanjutkan di rumah. Nanti insya Allah kita ketemu lagi Kamis ya. Kamis boleh dikumpulkan. Nah, untuk itu, untuk menguji seberapa paham Ananda, silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Silakan duduk kembali di bangku masing-masing. Dalam waktu 5 menit nanti silakan dikumpulkan kembali ini, dibikin nama dan kelasnya. Jangan lupa dibikin nama dan kelas ya. Silakan dijawab. Silakan dibikin nama dan kelas. Ya. Jangan lupa dibikin nama dan kelas. Jangan lupa dibikin nama dan kelas. Jangan lupa dibikin nama dan kelas. Oke. Setelah selesai langsung dikumpul. Dalam waktu 3 menit saja sudah dikumpul ya. Ibu sambil beres-beres juga. Ada yang belum dapat lembarannya? Jangan mencontek ya, percaya dengan diri sendiri saja. Terkadang teman itu tidak selamanya bisa membantu. Ya. Yang sudah selesai, jangan lupa tulis nama dan kelas, taruh di depan aja ya.
Ibunya belum ada. Ini langsung diantar aja ya kan, atau nggak apa-apa ditaruh di sini dulu. Oh, ini. Ini punya ibu, bawa aja. Sudah, yuk dikumpul yuk. Ya. Bisa lah itu jawabnya. Bisa ya? Enggak, bisa semua kok. Oh, sudah ada gurunya ya. Ini. Sebentar ya, aku tutup dulu ya. Oke. Apa? Oh gitu, ya sebentar. Oke, jangan lupa, insya Allah hari Kamis kita ketemu lagi pelajaran kita tentang DNA dan RNA. Kalau misalkan Ananda sempat waktu untuk belajar, baca-baca buku, ya silahkan dibaca dulu untuk kita bisa belajar minggu depannya di hari Kamisnya ya. Terus nanti LKPD-nya bahas dilanjutkan di rumah. Sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin Ibu belum hafal nih semua namanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan lagi sambil jalan Ibu hafal juga namanya supaya kita bisa lebih lebih akrab lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dikumpulin masalahnya. Kumpul aja ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Nani. Ya, silakan. Maaf Pak, suara saya kedengaran Pak. Kedengeran Ibu. Saya mohon maaf tadi di samping ajar ya. Iya Pak. Maka sebentar. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rani. Sedikit review saja dari saya ya, karena saya mau disupervisi. Baik, tadi saya sambil ngedengerin aja ya Bu. Mohon maaf. Kilas-kilas saja barusan saya melihat kegiatan pembelajaran Ibu, tapi dari apa yang saya dengarkan kegiatan pembelajarannya sepertinya sudah lancar ya. Sudah lancar, kemudian tidak ada kendala, saya tidak melihat ada kendala jaringan ya, karena gambarnya Ibu tidak ada freeze sama sekali, suaranya juga bisa saya dengar dengan jelas gitu ya. Jadi saya sudah punya ancer-ancer nilainya untuk PPL 1-nya Ibu, cuman kebetulan barusan mohon maaf perangkat pembelajaran satunya belum sempat saya buka ya, karena saya menyiapin supervisi saya. Nanti setelah ini akan saya nilai perangkat pembelajarannya sekaligus akan saya submit
nilainya Ibu. Selamat sekali lagi. Insya Allah nilainya baik-baik saja ya Bu ya. Apa namanya? Terima kasih Pak. Bagus, terima kasih. Semoga untuk yang berikutnya siklus yang kedua, 3 dan 4-nya akan lebih baik lagi ya Bu Rani. Terima kasih Bu Rani dan selamat sekali lagi. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, iya Bu. Selamat beraktivitas kembali ya Bu Rani. Saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.